Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maslohatul Uma, NIM 230201010265 MJ408. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2, dosen pengampu Dr. Kandidat Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Di sini saya menganalisis sebuah organisasi, yaitu organisasi UTT Peduli atau Universitas Terbuka Taiwan Peduli. Nah, organisasi ini adalah salah satu organisasi kemahasiswaan Universitas Terbuka Taiwan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Kegiatan UTT Peduli berorientasi terhadap isu-isu kemanusiaan, bencana alam, baik di Indonesia maupun di penjuru dunia. UTT Peduli adalah wadah penyaluran amanah, menebar manfaat dan merealisasikan harapan masyarakat yang membutuhkan guna meringankan beban mereka. Nah, struktur organisasi dari UTT Peduli sendiri ada satu orang ketua dan satu orang wakil ketua, lalu ada 2 orang sekretaris, 2 orang bendahara, lalu ada 6 orang infokom atau informasi dan komunikasi, lalu ada divisi humas atau hubungan masyarakat, dan ada divisi rumah buku, yaitu terkait tentang penjualan buku yang ada di Taiwan. Karena di Taiwan sendiri, kita warga Indonesia yang bekerja di Taiwan itu susah untuk membeli buku, sedangkan kita juga ada belajar begitu. Jadi kalau ada yang ingin beli buku bisa melalui UTT Peduli, yaitu di Rumah Buku Taiwan. Di sini saya akan menganalisis tentang gaya kepemimpinan dari sebuah organisasi, yaitu UTT Peduli. Nah, menurut Wahjo Sumijo 1987 halaman 11, kepemimpinan pada hakikatnya adalah sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan atau activity pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antara hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, situasi, ataupun anggota. Nah, di UTT Peduli sendiri, gaya kepemimpinan yaitu sportive leadership, yaitu pemimpinan yang selalu bersedia menjelaskan segala sesuatu, yang menganggap dirinya sebagai teman, mudah didekati, dan menunjukkan diri sebagai seorang sejati bagi bawahannya atau bagi anggotanya. Nah, kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan ini sendiri apa sih? Yang kelebihannya yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan kerja, lalu mengurangi stres dan tekanan, meningkatkan loyalitas dan komitmen, lalu mendorong komunikasi terbuka, dan gaya kepemimpinan ini sendiri cocok untuk tim yang kurang berpengalaman. Tapi setiap kekurangan itu ada kelebihan. Nah, kekurangannya adalah kurang efektif dalam situasi yang membutuhkan ketegasan. Resiko ketergantungan tidak cocok untuk semua budaya organisasi, membutuhkan waktu dan energi ekstra, lalu ada potensi kurangnya otoritas. Nah, saran dan solusi untuk organisasi UTT Peduli sendiri yaitu sarannya yang pertama, kembangkan program pelatihan dan pengembangan anggota. Bangun sistem mentoring secara internal, gunakan feedback secara terstruktur, lalu ada terapkan pendekatan coaching, gunakan teknologi R untuk efisiensi, lalu tetapkan batasan dan harapan yang jelas, lalu juga dorong budaya apresiasi dan pengakuan. Solusinya yaitu bisa diadakan pelatihan rutin yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan manajemen stres.
Lalu pasangkan anggota baru atau yang kurang berpengalaman dengan mentor dari tim yang lebih senior. Lalu terapkan sistem feedback dua arah secara berkala seperti one on one, meeting atau survei kepuasan. Lalu latih pemimpin untuk menjadi coach, bukan hanya pemberi arahan. Fokus pada pertanyaan, reflektif, dan pemberdayaan. Lalu memanfaatkan software IR untuk memantau kinerja, absensi, dan kebutuhan pelatihan. Walaupun suportif, pemimpin tetap harus menetapkan target, peran, dan tanggung jawab yang jelas. Lalu, buat sistem penghargaan sederhana seperti Employee of the Month atau ucapan terima kasih terbuka. Nah, pengalaman ini juga mengajarkan saya pentingnya keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan yang bijak dalam memimpin, baik memimpin organisasi ataupun yang lainnya. Pelajaran penting untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia yaitu yang pertama, empati dan pendekatan personal itu merupakan kunci. Lalu yang kedua yaitu keseimbangan antara dukungan dan kemandirian. Lalu yang ketiga, komunikasi dua arah dapat meningkatkan efektivitas. Lalu yang keempat, kepemimpinan bukan hanya tentang arahan, tapi juga tentang keteladanan. Lalu yang kelima yaitu pentingnya adaptasi gaya kepemimpinan. Lalu yang ketujuh, penggunaan teknologi untuk mendukung human touch. Yang terakhir, pengembangan kompetensi emosional atau emotional intelligence. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.